Nggak ada toilet deh. Maklum Pak, goyang banget. Makasih ya Pak. Sesi Pak. Si mana ini kok utang ya? Halo semuanya, lagi beda nih ya backgroundnya karena aku lagi di luar. Nah ini adalah sesi YouTube baru aku ngobrol sama Besti. Nah hari ini aku bakalan kedatangan teman aku ya spesial dan juga ini ya backgroundnya juga spesial banget, Korean vibes gitu. Keseruan kita jangan sampai kalian skip. Halo. Apa kabar? Hai, apa kabar? Udah lama ya ketemu baik. Baru beberapa minggu yang lalu. Iya, iya. Gimana nih, Jeng? Oke, santai-santai aja ya. Aku cuma mau ngobrol-ngobrol ya kan. Mau tahu lebih detail lebih dalam lagi tentang, oh iya sih, perkenalkan dong. Nama kamu tuh siapa? Namaku Elizabeth, biasa dipanggil Liz. Oke, Elizabeth, panggilannya Elizabeth, Ya, lengkapnya panggilannya Liz. Panggilannya Liz. Terus kamu tuh biasanya sehari-hari tuh ngapain aja sih? Sehari-hari biasanya ngajar sama bikin konten. Gitu. Loh, tadi dari Dari konten juga ya? rumah. Oh, dari rumah. Hari ini nyempetin khusus kesini. free untuk Oh, jadi sambil minum boleh ya? Iya. Nanti bayar sendiri ya? Iya, bisa diatur. Pelit banget ya? Nanti, apa ya? Kamu juga suka kopi ternyata ya? Suka. Apa sih biasanya kamu ngopi itu harus pagi atau setelah makan atau gimana sih? Ngopi cuman kalau sama Cici doang. Iya, enggak. Ngopi buat aku bukan habit sih. Ngopi buat aku tuh ya cuman kalau pas lagi pengen aja. Tapi kebetulan aku bukan pecinta kopi yang strong. Kopi yang masih ringan-ringan. Gitu. Tapi lambung aman ya lambung. Lambung aman karena kan bukan habit. Oh benar. Bukan roti yang bukan yang nggak bisa hidup kalau nggak minum kopi. Aku nggak bisa hidup kalau nggak makan nasi malah. Nggak bisa jalan mikir, nggak bisa mikir. Indonesia. Iya. Harus wajib sego. Betul. Oke. Nah terus apa ya? Kamu tuh selain ngonten tuh biasanya setelah kerja atau apa? Ngonten biasanya sih Jumat Sabtu Minggu. Sama kalau misalnya memang ada yang deadline banget baru pulang kerja. Tapi itu jarang sih kalau yang deadline banget. Emang kamu prioritas ke lagi? Iya, kerjaan utama. Iya. Boleh Pak. Pak, nggak ada toilet deh. Maklum Pak, goyang banget. Makasih ya Pak. Ini oh ya FYI ini kita lagi syuting di CDSK. Iya. CDSK Surabaya. Tempatnya nyaman banget sih. Tempatnya tuh vibes Korea gitu ya. Betul. Ya kayak kamu banget deh. Bisa aja. Nanti bisa di-spill foto-foto kita di sini. Iya benar-benar. Nanti bisa di-insert foto-foto kita tadi di sini. Ya ini kita pesan apa sih? Topoki. Iya, tapi kayaknya masih panas. Pedes nggak sih? Juga sih ya. Nggak sepedes komentar netizen sih harusnya. Iya. Apa sih? Emang kamu pernah dikomenin apa? Kok sampai membekas gitu ya kayaknya? Dikomenin Kapten Surabaya payah banget. Oh iya ini kita FYI kita habis ikutan funding 100 acara Miss ratingnya terbaik ya. Terus Kapten Surabayanya kena. Dia kapten kita, ya kita kan berlima. Terus memang kalau kita spill dikit ya kalau kapten emang pasti disorot banget gitu kan. Ya kenapa ya kok gitu ya? Iya. Kenapa ya tiba-tiba nggak kena sorot ya? Nggak ada yang komen gitu ya? Nomor 5 tuh, terus sebetulnya kalau nomor 5 itu apa ya, orang nomor 5 itu kayak udah kejawab sama orang-orang yang lain. Tapi waktu gitu. Cici di depan Cici pencet dulu nggak dengar pertanyaannya? Kenapa nggak komen? Jangan membuat netizen kepikiran. Iya, dipencet dulu aja pokoknya. Apa?
selesai pertanyaannya aja nggak dulu. Iya dah. Ini nggak Kamu ngerti. mencatat dulu. Aku pertanyaannya belum selesai ternyata. Oh, Pokoknya aku kan intinya itu harus mencet duluan. iya. Padahal itu teknologi. Seru sih emang ya. Itu pengalaman seumur hidup yang Sebenarnya kayaknya sih bisa ya. cuman jadwal mendadaknya itu loh yang nggak kuat. Iya ya, karena kan kita juga Iya. punya kerjaan juga. Iya, dan ngumpulin jadwal 5 orang itu Oh iya gitu, karena kan apalagi sudah kan kalau kita kan circle-nya ya pasti mama-mama gitu kan. Banget kan aku tuh sering lihat kamu tuh bikin video sama anak sama Oh iya, nah. Iya, gemes banget ya. Udah bisa apa sih makan ya? iya, Udah makin apa sih lancar. iya, udah makin aktif Udah makin aktif. Terus kalau sehari-hari misalnya kamu pas kerja gitu sama papinya. oh, sama papinya atau sama ada yang ini ya, yang bantu juga ya. Tapi ibu itu masak sama bersih rumah sih, dia bukan job desk-nya bukan buat samarin. Oh, gitu. Oke. Terus kamu tuh gimana sih bagi waktunya antara kerjaan utama apa kamu? Aku sebagai koordinator akademik sama sebagai dosen di lembaga bahasa salah satu universitas di Surabaya. Itu wow. Sibuk banget nggak sih? Sibuk wajar sih, bukan yang sibuk banget soalnya. Kenapa nggak sibuk banget? Karena aku bukan dosen di fakultas. Jadi kalau dosen di lembaga bahasa itu aku cuma ngajar bahasa Inggris untuk mahasiswa manajemen sama akuntansi. Oh Gitu. Dan sisanya aku mengajar kursus persiapan IELTS. IELTS itu tes Oh, kalau iya. kayak orang-orang taunya TOEFL buat studi ke luar negeri. Nah itu aku juga mengajar kursus persiapan IELTS sama buka kursus online sendiri. Tentang sekolah anak, kamu ada tips-tips khusus nggak sih buat para moms gitu kan, buat semuanya misalnya supaya nggak mengganggu atau nggak terlalu menyita apa ya, kan kadang tuh banyak nih sekolah yang terlalu rempong, tugas tuh banyak banget. Misalnya tadi ada nggak sih tips-tips dari Liz gitu buat sekolah, menentukan sekolah buat anak? Oh, menentukan sekolah buat anak ya. Sebenarnya kalau menentukan sekolah untuk kita bisa tahu sekolahnya tuh banyak tugasannya atau enggak, itu biasanya sih dari tanya teman. Ya. Oh, Tapi kalau dari saya sendiri, itu saya punya beberapa apa ya, istilahnya kriteria dalam memilih sekolah anak. Yang pertama itu, yang pasti saya jarak. Itu jarak ini nomor 1. Soalnya kalau sekolahnya jauh, ada buku yang ketinggalan, atau ada anak sakit, atau ada anak kenapa-kenapa, itu penanganannya lebih lama. Jadi menurut aku nomor 1 tuh jarak, jangan cari yang jauh. Oh kata temen jauh, ya kata temen di sini bagus, tapi ternyata jauh. Oh anak saudara saya di sini tapi jauh. Nah kan saudara masuk situ karena dekat rumahnya. Sedangkan kita masuk sana nanti jauh, ya kan? Ditelepon anaknya sakit lama jemputnya, ya kan? Terus yang kedua ya pasti sesuai budgetnya. Budget ini kan beda-beda tiap preferensi orang, yang buat orang lain mahal belum tentu buat kita mahal, buat orang lain murah belum tentu kita murah. Jadi ya sesuaikan budget. Pangkas lah namanya gengsi, nggak perlu kita harus ke sekolah mahal, yang penting masuk budget lah. Daripada kita ke sekolah mahal terus ngutang, malah malu sendiri ya kan, datengin pinjol. Terus yang ketiga baru kualitas sekolah. Jadi ini menurut aku kualitas sekolah ini justru nomor 3, karena kualitas sekolah yang bagus biasanya kan juga budgetnya tinggi. Sedangkan ya balik lagi, kita nggak mungkin memaksakan sesuatu yang kita nggak punya. Itu sih menurut aku. Jadi 3 poin tadi ya. 3 poin ya, jarak, budget, dan kualitas. Kalau ini dari saya ya. Catat guys, catat. Itu penting banget soalnya ya, supaya apa ya, istilahnya kan sekolah itu pengennya ya satu untuk misalnya nih sampai high school atau paling enggak sampai primary selesai. Misalnya kan ada tuh sekolah-sekolah yang emang dia itu nggak ada lanjutannya gitu kan guys. Ada tuh tapi emang pendidikan untuk toddlernya atau untuk sampai primary itu bagus banget gitu kan misalnya. Tapi wajib untuk kita pikirkan supaya nggak makin ngerepotin, kan kita sekarang working moms, kalau juga papanya bahkan tuh repot juga gitu. Jadi harus nggak boleh sampai makanya itu orang tua itu parents jadi repot gitu. Betul. Obrolannya harus kita kupas gitu kan, tapi maybe next time ya. Iya, pasti masih ada next time. Mungkin apa sih kita kesuran kita Ya, atau mungkin kalau yang ada usulan topik mungkin bisa
tulis nih kalau Oke. mau pesan. Nanti bisa kita bahas di pertemuan. Ya benar. Oke guys, jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan juga share video ini. Follow Instagram dan TikTok Vitalia. See you.